Di sini siaran luar negeri All India Radio, seksi bahasa Indonesia media sosial. Pertama-tama kami sajikan Warta Berita. Warta Berita disampaikan Kishore Das. India dan Uzbekistan akan mengadakan pertemuan puncak virtualnya yang pertama hari ini. KTT virtual atau Maya akan diadakan antara Perdana Menteri Narendra Modi dan Presiden Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev hari ini. Ini akan menjadi pertemuan virtual summit bilateral pertama antara India dan negara Asia Tengah. Para pemimpin akan membahas seluruh spektrum hubungan bilateral termasuk peningkatan kerjasama India-Uzbekistan di dunia pasca COVID. Mereka juga akan bertukar pandangan tentang masalah-masalah regional maupun global yang menjadi kepentingan bersama. India dan Uzbekistan terus mempertahankan pertukaran tingkat tinggi di masa lalu. Kunjungan Perdana Menteri Modi ke Uzbekistan pada tahun 2015 dan 2016 dan Presiden Mirziyoyev ke India pada tahun 2018 dan 2019 telah menanamkan dinamisme baru pada kemitraan strategis. Beberapa perjanjian dan memorandum saling pengertian dari pemerintah ke pemerintah diharapkan akan selesai bertepatan dengan Summit Maya ini. Maroko merupakan negara terbaru yang menormalisasi hubungan dengan Israel sesuai kesepakatan yang ditengahi Amerika Serikat. Maroko telah menjadi negara Liga Arab terbaru yang setuju untuk menormalisasi hubungan dengan Israel dalam kesepakatan yang ditengahi dengan bantuan Amerika Serikat. Sebagai bahagian dari kesepakatan itu, Amerika Serikat telah setuju untuk mengakui klaim Maroko atas wilayah Sahara, atas kawasan Sahara Barat yang disengketakan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kesepakatan tersebut di Twitter kemarin. Trump mengatakan dalam tweetnya, terobosan bersejarah lainnya. Dua sahabat kami, Israel dan Kerajaan Maroko, telah setuju mengadakan hubungan diplomatik penuh, yaitu terobosan besar untuk perdamaian di Timur Tengah. Maroko adalah negara keempat yang mencapai kesepakatan seperti itu dengan Israel sejak bulan Agustus. Kesepakatan juga telah dicapai baru-baru ini dengan Uni Emirat Arab, Bahrain dan Sudan. Bersama dengan Mesir dan Yordania, Maroko menjadi anggota Liga Arab ke-6 yang menormalisasi hubungan dengan Israel. Kawasan Sahara Barat adalah subjek perselisihan antara Maroko dan Front Polisario yang didukung Aljazair yang berkuasa mendirikan negara merdeka. Para pejabat mengatakan bahawa kesepakatan itu termasuk pembukaan kembali kantor penghubung di Tel Aviv dan Rabat. Maroko akan memberikan penerbangan langsung ke dan dari Israel untuk semua orang Israel. Pakar Amerika Serikat merekomendasikan pensaannya pada vaksin Pfizer. Pakar medis merekomendasikan Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat, iaitu FDA, untuk memberikan pensahan darurat untuk vaksin virus corona Pfizer BioNTech. Keputusan itu diambil setelah panel beranggotakan 23 orang bertemu untuk menentukan apakah manfaat obat lebih besar daripada risikonya. Vaksin Pfizer telah disetujui untuk umum di Inggris, Kanada, Bahrain dan Arab Saudi. Obat tersebut masih harus disahkan secara resmi oleh Kepala Vaksin FDA yang diharapkan dalam beberapa hari mendatang. Rekomendasi tersebut diadakan sehari setelah Amerika Serikat mencatat lebih dari 3,000 kematian dalam periode 24 jam terakhir. Jumlahnya tertinggi dalam satu hari di mana pun di dunia. Brexit, tidak ada harapan untuk kesepakatan perdagangan dengan Uni Eropah, demikian dikatakan Perdana Menteri Inggris. Boris Johnson mengatakan ada kemungkinan besar Inggris akan gagal mencapai kesepakatan perdagangan pasca Brexit dengan Uni Eropah. Berbicara untuk pertama kalinya setelah bertemu di Brussels dengan Ketua Uni Eropah, Perdana Menteri mengatakan bahawa sekarang adalah waktu bagi perusahaan dan orang-orang agar siap mengharapkan hasil tanpa kesepakatan. Dengan pembicaraan yang masih berlanjut, waktu hampir habis untuk mencapai kesepakatan sebelum Inggris berhenti mengikuti aturan perdagangan Uni Eropah pada tanggal 31 Desember. Pembicaraan intensif beberapa minggu sebelumnya antara para pejabat telah gagal untuk mengatasi hambatan di bidang-bidang utama termasuk aturan persaingan dan hak menangkap ikan.
Johnson bertemu dengan Presiden Komisi Eropah Ursula von der Leyen pada hari Rabu, tetapi pasangan tersebut gagal mencapai terobosan. Johnson mengatakan bahawa negosiator Inggeris yang sebelumnya melanjutkan pembicaraan dengan rekan-rekannya dari Uni Eropah di Brussels akan bekerja ekstra untuk mencapai kesepakatan. Namun, dia mengatakan Uni Eropah ingin menjaga Inggeris tetap terkunci dalam sistem hukumnya atau pajak atas impor yang membuat segalanya menjadi lebih sulit. China mengenakan sanksi balasan kepada pejabat Amerika Serikat mencabut kembali perlakuan visa bebas bagi pemegang paspor diplomat Amerika Serikat yang mengunjungi Hong Kong dan Macau. China kemarin mengumumkan akan mencabut kembali visa bebas bagi pemegang paspor diplomatik Amerika Serikat yang melakukan kunjungan sementara ke Hong Kong dan Macau. Amerika Serikat pada hari Senin memberlakukan sanksi keuangan dan larangan perjalanan terhadap 14 wakil ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional iaitu NPCSC, badan tertinggi pengambil keputusan di badan legislatif China. Amerika Serikat menuduh bahawa para anggota ini berperan dalam diskualifikasi Beijing bulan lalu terhadap legislator oposisi terpilih di Hong Kong. Jurubicara Kementerian Luar Negeri China, Hua Chunying, mengatakan dalam jumpa pers di Beijing bahawa China telah memutuskan untuk menjatuhkan sanksi balasan terhadap beberapa pejabat Amerika Serikat, anggota Kongres, personel di organisasi non-pemerintah, dan anggota keluarga mereka atas perilaku buruk mereka di Hong Kong. China mendesak Amerika Serikat untuk tidak melangkah lebih jauh ke jalan yang berbahaya dan salah ini. Demikian ditambahnya. Dia menolak untuk memberikan nama dari mereka yang dijatuhi sanksi atau untuk mengatakan kapan sanksi akan dimulai berlaku. Negara-negara menentang tawaran Texas untuk membatalkan pemilihan Amerika Serikat di Mahkamah Agung. Di Amerika Serikat, Georgia, Michigan, Pennsylvania, dan Wisconsin kemarin mendesak Mahkamah Agung Amerika Serikat agar menolak gugatan yang diajukan oleh Texas dan didukung oleh Presiden Donald Trump yang berusaha untuk membatalkan kemenangan pemilihan Presiden terpilih Joe Biden. Negara bahagian mengatakan bahawa kasus tersebut tidak memiliki dasar faktual atau hukum dan menawarkan klaim palsu. Josh Shapiro, yaitu Jaksa Agung Demokrat Pennsylvania, menulis dalam pengajuan ke 9 hakim meminta Mahkamah Agung untuk mempertimbangkan kembali klaim tak berdasar tentang masalah pemilihan umum yang telah dipertimbangkan dan ditolak oleh pengadilan ini dan pengadilan lain. Texas mengajukan gugatan jangka panjang terhadap 4 negara bahagian di medan persaingan pemilihan pada hari Selasa langsung dengan Mahkamah Agung. Ia meminta agar hasil pemungutan suara di negara bahagian itu ditolak karena perubahan dalam prosedur pemungutan suara yang memungkinkan pemungutan suara yang diperluas selama pandemi virus corona. Kampanye Trump dan sekutunya telah mengajukan banyak tuntutan hukum di pengadilan negara bahagian dan federal yang menentang hasil pemilihan umum. Kandidat dari Partai Demokrat, Presiden terpilih Joe Biden telah mengalahkan Trump di 4 negara bahagian dalam pemilihan 3 November. Presiden Republik menang negara-negara bahagian itu dalam pemilihan 2016. India dan Nepal memutuskan untuk membuka penerbangan di bawah pengaturan gelombang bilateral. India dan Nepal telah memutuskan untuk membuka penerbangan di bawah pengaturan gelembung bilateral seperti yang telah dilakukan India dengan beberapa negara. Sumber-sumber mengatakan India telah mengusulkan hal ini ke Nepal beberapa waktu yang lalu dan Nepal telah menyelesaikannya sekarang setelah Sekretaris Luar Negeri Harshvardhan Shringla menyoroti betapa pentingnya konektivitas antar orang selama kunjungan baru-baru ini. Pengaturan ini dimulai dengan pemegang kartu India Nepal OCI atau PIO dari semua negara dan semua pemegang visa India yang sah. Pada awalnya akan ada 1 penerbangan setiap hari dari setiap sisi antara Delhi dan Kathmandu. Pengaturan gelembung udara akan mengikuti protokol medis seperti yang dilakukan dengan negara lain yang mencakup laporan uji RT-PCR 72 jam sebelum perjalanan. India menawarkan akan meningkatkan kapasitas para profesional Bangladesh untuk penyampaian vaksin COVID-19 yang efektif.
Komisaris Tinggi India di Bangladesh, Vikram Doraiswamy, melakukan kunjungan kehormatan kepada Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina di tempat kediamannya yang resmi Gana Bhavan di Dhaka hari ini. Dalam pertemuan tersebut, ia menyatakan kesediaan India untuk berkontribusi dalam meningkatkan kapasitas pemberian layanan bagi para profesional Bangladesh untuk vaksin COVID-19. Demikian dilaporkan kantor berita resmi BSS. Doraiswamy menekankan pada kebutuhan untuk meningkatkan interaksi bisnes ke bisnes antara kedua negara untuk saling menguntungkan. Dia juga mengatakan bahawa jalur kereta Chilhatti Haldibari akan diresmikan bersama dengan beberapa proyek lainnya selama KTT virtual yang akan datang antara Perdana Menteri Modi dan Perdana Menteri Hasina pada bulan Desember. Perdana Menteri Hasina mengenang kontribusi India dalam Perang Pembebasan Bangladesh dan rekonstruksi pasca Perang Bangladesh, mengacu pada Land Border Agreement iaitu persetujuan perbatasan darat yang diratifikasi oleh Parlimen India. Perdana Menteri mengatakan bahawa semua orang India bersatu dalam suaranya sejauh menyangkut Bangladesh. Menteri Luar Negeri akan mengadakan diskusi panel tentang Dewan Kerjasama Teluk India menjelang konvensi Pravasi Bharati Divas. Kementerian Luar Negeri hari ini akan menyelenggarakan 2 diskusi panel virtual tentang Dewan Kerjasama Teluk India menjelang konvensi Pravasi Bharati Divas yang akan diadakan bulan depan. Menurut pernyataan resmi, Menteri Negara Urusan Luar Negeri V. Muralidharan akan berpidato dalam 2 diskusi panel tersebut. Sekitar 15 panelis terkemuka dari India maupun luar negeri akan berpartisipasi dalam diskusi panel. Diskusi ini akan dimasukkan ke dalam sesi pleno konvensi PBD tersebut yang utama yang dijadualkan akan diadakan pada bulan Januari tahun 2021. Diskusi panel pertama akan memberikan platform untuk membahas cara dan sarana di mana hubungan antar warga yang bersejarah dan hubungan politik dan ekonomi yang sangat baik antara India dan GCC dapat digunakan untuk berkontribusi pada visi India yang mandiri di jalan menuju ekonomi $5 triliun. Diskusi panel kedua akan membahas tentang menyelaraskan rangkaian keterampilan tenaga kerja kita sesuai dengan kesepakatan perkembangan teknologi dan perubahan ekonomi di kawasan Teluk. Selain itu juga akan dibahas berbagai langkah yang diambil pemerintah India untuk menjaga kepentingan pekerja India khususnya yang berada di kawasan Teluk. Selama COVID, terjadi penurunan emisi di dunia dengan rekor pada tahun 2020. Para peneliti mengatakan bahawa sebagai tanggapan terhadap pandemi COVID-19, dunia telah menyaksikan penurunan emisi karbon dioksida tahunan sebesar sejak Perang Dunia. Studi tersebut menunjukkan bahawa emisi telah turun sekitar 7% tahun ini. Perancis dan Inggris mengalami penurunan terbesar, terutama karena penghentian layanan yang parah sebagai tanggapan terhadap gelombang kedua infeksi. China sebaliknya telah melihat lonjakan besar dari virus corona sehingga emisi secara keseluruhan dapat meningkat tahun ini. Penurunan emisi karbon pada tahun 2020 adalah yang tertinggi dari semua penurunan besar sebelumnya. Tim Proyek Karbon Global mencatat penurunan emisi karbon sebesar 2,4 miliar ton. Penurunan yang tercatat pada tahun 2009 selama resesi ekonomi global hanya mencapai 0,5 miliar ton, sementara berakhirnya Perang Dunia Kedua menyebabkan emisi turun di bawah 1 miliar ton. Di seluruh Eropah dan Amerika Serikat, penurunannya sekitar 12% sepanjang tahun, tetapi beberapa negara individu menurun secara lebih besar. Perancis melihat penurunan 15% dan Inggris turun dengan 13% menurut suatu analisis. Demikianlah saudara-saudara pendengar warta berita dari Seksi Bahasa Indonesia Media Sosial. Selanjutnya kami sajikan komentar yang berjudul Perdana Menteri menyerukan agar diberi prioritas tertinggi pada kepentingan nasional. Perdana Menteri Narendra Modi meletakkan batu fondasi gedung Parlimen baru India pada hari Khamis. Bangunan baru ini merupakan bahagian intrinsik dari visi Atmanirbhar Bharat dan akan menjadi kesempatan penting untuk membangun Parlimen Rakyat untuk pertama kalinya
setelah kemerdekaan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi India baru di peringatan 75 tahun kemerdekaannya pada tahun 2022. Acara tersebut dihadiri oleh Ketua Lok Sabha Om Birla, Menteri Dalam Negeri Pemerintah Pusat Amit Shah, Menteri Pertahanan Rajnath Singh, para menteri senior lainnya, dan para anggota parlimen dan tamu undangan. Upacara doa semua agama diadakan pada kesempatan itu. Berbicara pada kesempatan tersebut, Perdana Menteri mengatakan ini merupakan tonggak sejarah demokrasi India yang syarat dengan gagasan keindiaan. Dia menambahkan bahwa dimulainya pembangunan gedung parlemen India yang baru adalah salah satu tahapan terpenting dari tradisi demokrasi kita. Ia menyerukan kepada rakyat India untuk bersama-sama membangun gedung parlemen yang baru ini. Dia mengatakan bahwa gedung ini tidak bisa lebih indah atau lebih murni daripada gedung baru parlemen kita yang menyaksikan saat India merayakan 75 tahun kemerdekaannya. Perdana Menteri Modi mengenang momen ketika dia memasuki gedung parlemen untuk pertama kalinya pada tahun 2014 sebagai anggota parlemen. Dia mengatakan bahwa ketika dia masuk ke gedung parlemen untuk pertama kalinya, dia menundukkan kepala dan memberi hormat pada candi demokrasi ini sebelum melangkah ke dalamnya. Ia mengatakan banyak hal baru yang dilakukan di majlis yang akan meningkatkan efisiensi anggota parlemen dan memodernisasi budaya kerja mereka. Ia mengatakan jika gedung parlemen lama memberikan arahan kepada India pasca kemerdekaan, gedung baru tersebut akan menjadi saksi tercapainya Atmanirbhar Bharat sekarang ini. Jika pekerjaan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan negara di gedung parlemen lama, maka aspirasi abad ke-21 India akan terpenuhi di gedung baru ini. Modi mengatakan bahwa demokrasi di tempat lain adalah tentang prosedur pemilihan, pemerintahan dan administrasi. Tetapi demokrasi di India adalah tentang nilai-nilai kehidupan. Itu adalah cara hidup dan jiwa suatu bangsa. Dia menambahkan, demokrasi India adalah sistem yang dikembangkan melalui pengalaman berabad-abad. Ada juga mantra kehidupan, unsur kehidupan, serta sistem ketertiban dalam demokrasi di India. Ia mengatakan bahwa kekuatan demokrasi India yang memberikan energi baru bagi perkembangan negara dan memberikan keyakinan baru kepada rakyatnya. Dia mengatakan demokrasi di India terus diperbaharui setiap tahun dan terlihat bahwa jumlah pemilih meningkat dengan setiap pemilihan. Perdana Menteri mengatakan demokrasi di India selalu menjadi alat untuk menyelesaikan perbedaan seiring dengan pemerintahan, pandangan yang berbeda, perspektif yang berbeda, memberdayakan demokrasi yang bersemangat. Ia mengatakan demokrasi kita telah bergerak maju dengan tujuan agar selalu ada ruang untuk perbedaan asalkan tidak sepenuhnya terputus dari prosesnya. Dia menekankan bahwa kebijakan dan politik mungkin berbeda, tetapi kita bermaksud melayani publik dan tidak boleh ada perbedaan dalam tujuan akhir ini. Ia menambahkan apakah perdebatan terjadi di dalam majlis atau di luar majlis, ketetapan terhadap pengabdian nasional dan pengabdian terhadap kepentingan nasional harus selalu tercermin di dalamnya. Perdana Menteri menghimbau kepada masyarakat untuk mengingat tanggung jawabnya untuk membangkitkan optimisme terhadap demokrasi yang menjadi dasar keberadaan gedung parlemen. Ia mengingatkan setiap anggota yang masuk majlis harus bertanggung jawab kepada publik dan juga undang-undang dasar. Dia mengatakan tidak ada ritual seperti itu untuk mengkuduskan candi demokrasi ini. Para wakil rakyat yang datang ke candi ini yang akan menguruskannya. Dia mengatakan pengabdian, pelayanan, perilaku, pemikiran dan perilaku mereka akan menjadi kehidupan suci ini. Perdana Menteri menghimbau pada rakyat agar berikrar untuk menjaga India Fair, untuk hanya memuja kemajuan India dan perkembangan India. Setiap keputusan harus meningkatkan kekuatan negara. Ia mengatakan bahwa kepentingan bangsa adalah yang terpenting. Dia meminta semua orang agar bersumpah bahwa tidak akan ada minat yang lebih besar bagi mereka daripada kepentingan nasional.
kehidupan mereka terhadap negara akan lebih dari masalah pribadinya sendiri. Tidak ada yang lebih penting daripada persatuan dan keutuhan negara. Martabat dan pemenuhan konstitusi negara adalah tujuan terbesar hidup kita. Sekian.